Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dava Radia Pratama dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya bersama dua rekan saya bernama Muhammad Habibullah dan Wahyu Chandrakusuma akan mempresentasikan tugas besar satu kewarganegaraan satu. Yang terhormat kepada Bapak Harefan Arif, SMM, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya memulai presentasi hari ini yang membahas tentang startup kopi kenangan. Dari yang kita ketahui, Indonesia adalah negara nomor 4 penghasil kopi terbesar di dunia. Negara yang pertama adalah Brazil. Meski demikian, Indonesia masih jauh dari kata untung dari komoditas kopi. Indonesia ada di peringkat ke-14 negara yang mendapat penghasilan dari kopi. Negara pertama yang mendapat penghasilan dari kopi adalah Amerika Serikat karena negara tersebut mengolah kopi sehingga lebih memiliki nilai jual meskipun tidak memproduksi kopi. Beberapa brand kopi yang terkenal dari Amerika Serikat adalah Starbucks, The Coffee Bean, Dunkin', dan lain-lain. Namun belakangan ini banyak kedai kopi asal Indonesia yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan menjadi salah satu pesaing kedai kopi lama dalam industri kopi di Indonesia. Menyesuaikan era disrupsi, inilah era Coffee to Go Shop. Konsep Coffee to Go Shop dinilai lebih efisien karena tidak perlu menambah biaya furniture untuk tempat duduk dan meja untuk pengunjung kedai kopi. Selain menggunakan konsep dine-in pada kedai kopinya, Kopi Kenangan juga menggunakan konsep yang menyesuaikan kebiasaan masyarakat zaman sekarang dengan mobilitas tinggi, yang kini lebih sering untuk memesan sesuatu, kemudian langsung berlanjut mengerjakan aktivitas lain. Berfokus pada produk minuman kopi yang berkualitas dan kekinian, namun pada kedai kopi tersebut tidak menyediakan tempat untuk kopi, alias hanya untuk take away. Selanjutnya adalah profil Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf paritel internasional dan kopi insan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Pamor merek Kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis Kopi Kenangan, khususnya semenjak mendapatkan suntikan dana dari beberapa modal ventura seperti Sequela India, Arrive, Seren Ventures, dan Alpha JWC Ventures. Kopi Kenangan berencana memperluas pasar ke luar negeri dengan memperkenalkan cita rasa kopi Indonesia. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Karunisa pada tahun 2017. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan. Pada hari pertama pembukaan Kopi Kenangan, kedainya hanya berhasil menjual 700 gelas kopi saja. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, Kopi Kenangan tidak hanya menjual minuman yang berbasis kopi, tetapi ada juga non-kopi seperti teh tarik, Milo, dan Thai tea. Dan juga tidak hanya menjual minuman, Kopi Kenangan juga menjual roti dengan rasa kue khas Indonesia seperti martabak, keju manis, coklat kacang, dan daging asap keju. Dengan penamaan produk dan konsep yang unik, hal ini menambah minat para konsumen. Saat ini, outlet Kopi Kenangan terus mengalami peningkatan yang tercatat saat ini memiliki 532 gerai lebih yang tersebar di 32 kota di Indonesia. Bahkan saat ini Kopi Kenangan menyandang gelar startup unicorn di bidang makanan dan minuman pertamanya di Asia Tenggara. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Wahyu, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Yang kedua ada analisa strategi marketing public relation Kopi Kenangan. Untuk membangun kesadaran merek, perlu dilakukan langkah-langkah yang berguna untuk melihat nilai merek atau perusahaan di mata masyarakat. Tahap ini menggunakan proses perencanaan strategis 7 langkah yang dicetuskan oleh Whelan yang meliputi analisis situasi, objektif, strategi, target, pesan, taktik, dan evaluasi. Dari analisa inilah, branding Kopi Kenangan terbentuk melalui analisis situasi atau slowly but sure. Haris dan Whelan menyampaikan bahwa analisis situasi dilakukan untuk menganalisa keadaan yang sering terjadi di perusahaan. Dalam menganalisis situasi diperlukan SWOT. Peneliti menemukan bahwa Kopi Kenangan menggunakan bahan-bahan yang high ingredients seperti susu maupun mesin kopi. Mesin kopi yang digunakan oleh Kopi Kenangan adalah mesin dengan kualitas terbaik agar dapat menghasilkan kopi yang enak. Akan tetapi, Kopi Kenangan
juga memiliki kelemahan berupa rasa yang tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena banyaknya SDM yang menyulitkan kopi kenangan memastikan setiap SDM yang dimiliki dapat menghasilkan racikan yang sama. Ada target. Coffee drinks do not focus on age and gender. Kopi kenangan sendiri tidak pernah memfokuskan target sasarannya. Hanya saja saat di awal mereka menargetkan pada khalayak yang memang lebih beraudiens, yaitu khalayak berusia 18 sampai 35 tahun. Namun seiring dengan berjalannya kopi kenangan dapat menarik perhatian konsumen yang berusia sampai lebih dari 50 tahun. Hal ini menjadikan kopi kenangan tidak pernah memfokuskan target konsumennya. Khalayak yang lebih memiliki banyak audiens juga biasanya lebih aktif bersosial media, sehingga memungkinkan terjadinya pemasaran di platform digital yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada pesan affordable with high quality coffee. Kopi kenangan memiliki pesan khusus yang memang ingin disampaikan ke audiens. Untuk membangun brand awareness, pesan yang ingin disampaikan oleh kopi kenangan lebih mengarah pada kualitas produk yang mereka jual. Mereka mengatakan bahwa meskipun harga produk mereka cukup affordable, mereka hanya menjamin bahwa kualitas produk mereka sangat baik dengan pemilihan bahan-bahan yang baik juga. Kopi kenangan sendiri berusaha menyesuaikan harga produknya dengan pendapatan rata-rata di Indonesia. Meskipun demikian, kopi kenangan tetap berusaha dengan maksimal untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumennya. Sehingga kopi kenangan ingin membangun brand awareness atau affordable with high quality coffee. Dan selanjutnya ada taktik research, unique, and quality. Taktik harusnya direncanakan secara rinci serta menghitung biaya yang akurat, yang kemudian dijabarkan ke dalam sebuah timeline. Salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk publikasi dan tidak memakan biaya banyak adalah sosial media. Kopi kenangan pada awalnya banyak melakukan campaign melalui sosial media untuk menyadarkan konsumen mengenai brand serta produknya. Lalu ada tahap evaluasi, marketing evaluation is important. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses perencanaan public relation. Yang dilakukan adalah mengukur output, dampak dari output, dan outcome yang diperoleh. Proses evaluasi sangat penting dilakukan apakah campaign atau kegiatan yang telah dilakukan memberikan efek seperti apa kepada perusahaan. Kopi kenangan juga memiliki evaluasi marketing untuk melihat dan merekap sales yang menghasilkan bahwa selalu ada kenaikan sales setiap dilakukan promo atau campaign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibullah. Saya merupakan salah satu dari anggota kelompok 7. Di sini, saya akan menjelaskan strategi marketing kopi kenangan. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan bahwa kopi kenangan merupakan salah satu dari startup tersukses di Indonesia. Saking suksesnya, kopi kenangan itu mendapatkan julukan unicorn, di mana nilai valuasinya itu lebih dari 1 juta US dollar. Lalu muncul pertanyaan, strategi marketing apa yang dilakukan oleh kopi kenangan sehingga bisa menjadi salah satu startup unicorn? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan kawan-kawannya, kopi kenangan telah melakukan strategi marketing public relation, di mana inti dari strategi marketingnya itu ialah the best marketing strategy is mouth-to-mouth advertising. Merujuk pada 3-way strategi dalam melakukan tahap-tahapan marketing public relation menurut Ardianto, berikut penjelasan yang akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama adalah pull strategy. Social media is very important for a food and beverage company. Pada awalnya, kopi kenangan menggunakan strategi mouth-to-mouth advertising yang dimulai dari orang-orang terdekatnya. Hal ini dibantu dengan nama menu yang unik sehingga kemudian hari masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mencari tahu tentang produk-produk kopi kenangan. Kopi kenangan juga sangat memaksimalkan rasa dari produk agar terjadinya repeat order oleh konsumen. Selanjutnya adalah push strategy. Marketing campaigns and bundling are very important
to providing information. Kopi Kenangan banyak menggunakan marketing campaign dan aktif dalam mengeluarkan inovasi yang baru yang tidak hanya terdiri dari menu kopi saja. Kopi Kenangan berusaha untuk mengeluarkan variasi-variasi baru untuk menarik minat konsumen yang lebih luas lagi. Selain itu, Kopi Kenangan juga rutin mengadakan campaign melalui sosial media dan juga mengadakan bundling untuk meningkatkan penjualannya. Melalui konten di Instagram, audiens menjadi lebih aware akan produk, terutama konten promo yang bisa merangsang audiens menjadi lebih atraktif. Selanjutnya adalah pas strategi. Campaign and CCR can give a good impression to the company. Kopi Kenangan telah berusaha untuk hadir di tengah audiensnya, seperti mengikuti marketing event dengan segmentasi pasar yang sama atau membuat CCR. Yang secara tidak langsung, langkah CCR ini akan memunculkan persepsi tersendiri dalam benak publik. Selain mengikuti event dan melakukan CCR, Kopi Kenangan juga berusaha membuat campaign di sosial media untuk membangun brand awareness. Yang terakhir adalah brand awareness, bundling the popular with the unknown. Kopi Kenangan masih belum menjadi top of mind oleh semua orang. Oleh sebab itu, Kopi Kenangan berupaya untuk selalu berinovasi dengan menghasilkan produk-produk terbarunya yang dapat menarik perhatian audiens. Kemudian, Kopi Kenangan juga berusaha memperkenalkan inovasi tersebut dengan melakukan bundling atau marketing dengan cara memberikan buy one get one produk bestsellernya sehingga audiens mau mencoba produk terbaru tersebut. Menurut mereka, strategi yang telah mereka lakukan itu cukup memberikan impact yang baik dari segi penjualan sosial media maupun salesnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesuksesan startup Kopi Kenangan adalah disebabkan oleh nama yang simpel dan kekinian, memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama di sosial media, selalu konsisten dalam menjaga kualitas produknya, selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk terbaiknya selain kopi seperti teh dan boba, dan yang terakhir adalah memasang harga yang terbaik dengan cara mementingkan kesanggupan konsumen dalam membeli sebuah kopi. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.